Assalamualaikum, kembali lagi di Server Coding. Pada video ke-8 ini, kita akan melakukan fetch API, yaitu dengan menggunakan metode get, di mana kita akan berinteraksi dengan backend. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan suatu update state, dan juga calling API di dalam suatu komponen. Nah, sekarang kita akan melakukan fetch API. Oke, langsung saja. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada call API atau penggunaan dari REST API, di mana nantinya jika terjadi suatu atau membutuhkan data yang besar di dalam suatu API, maka akan dapat lebih mudah untuk ditampilkan di dalam project React ini. Silakan teman-teman jalankan terlebih dahulu untuk project terakhirnya. Di sini untuk hasilnya sudah seperti ini ya, dimana kita sudah menerapkan dari lab circle komponen. Nah, jika kita lihat di dalam scriptnya, sebentar, kita close dulu. Scriptnya di sini di bagian home JSX. Nah, yang terakhir yang kita panggil yaitu live circle ya. Di mana live circle ini akan ditampilkan nih, dan juga mempunyai kondisi tidak akan ditampilkan ketika suatu kondisi tertentu yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika false maka tidak ditampilkan, dan jika true ditampilkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu pemanggilan dari API, di mana kita akan contohkan. Nah, di sini saya pernah membuat suatu aplikasi ini, Media Islam, Heroku App. Teman-teman dapat mengaksesnya, di mana ini juga sudah dibahas dalam tutorial di video ini ya, bisa dicek di channel ini. Di sini terdapat daftar surat. Nah, ini untuk datanya diambil dari API, di mana di sini kita menampilkan data dari Al-Quran ya, yaitu 114 surat, dan ketika kita klik misalnya Al-Fatihah, kita klik suratnya, maka di sini terdapat data lengkap ya, dengan murotal, lalu lafaz bahasa Inggris dan artinya, lalu tafsir dari Kemenag. Nah, ini semuanya diambil dari API, bukan dari database yang dibuat sendiri. Nah, jadi penerapannya seperti ini. Jadi langkahnya ini, yang pertama ya kita melakukan dulu pemanggilan dari API, selanjutnya kita render nih ke dalam aplikasi yang akan kita menampilkan untuk API-nya. Nah, jadi untuk alurnya seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membuat suatu fake API. Selanjutnya untuk membuat suatu fake API atau mereturn ya, kita bisa kunjungi nih JSON placeholder, di mana di sini menyediakan contoh-contoh atau sampel dari API. Nah, scroll ke bawah di sini terdapat resource, di mana di sini terdapat post. Jika kita klik, maka akan menampilkan data API berupa JSON. Nah, ini merupakan data dari post ya, terdapat user ID, title, dan body. Oke, yang nantinya kita akan gunakan. Nah, jadi nantinya kita akan membuat looping secara dinamis dari data-data yang tersedia ini. Nah, selanjutnya dari data-data ini kita akan membuat contoh ya. Di sini kita coba akses nih medium. Nah, jadi kita akan mencoba mengakses seperti ini, di mana di sini terdapat looping nih dari artikel, yaitu terdapat title, deskripsi, dan yang lainnya. Jika kita lihat nih untuk di sana terdapat user ID, title, dan body. Nah, jadi kita akan reference dari tampilan seperti ini, seperti website blog ya, artikel. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat suatu komponen baru di dalam kontainer ini ya, dimana kita akan menambahkan komponen yaitu misalnya blog post. Nah, seperti ini. Lalu kita buatkan atau kita tambahkan file yaitu blog post JSX, dan juga kita langsung buatkan stylingnya post CSS.
Nah, seperti ini. Oke teman-teman, untuk mempersingkat di sini saya sudah membuatkan scriptnya ya di dalam blog post, di mana di sini kita menggunakan cara set full komponen. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke home, dimana sebelumnya ini kan pemanggilan dari circle ya, kita bisa komentar dulu, lalu kita akan panggil nih untuk komponen dari blog post, itu coba kita buat dulu seperti ini, blog post, dimana kita akan tambahkan garis ya. Nah, selanjutnya kita panggil nih komponen-komponen dari blog post tersebut, karena kita sudah mengekspornya, jadi kita dapat mengaksesnya, yaitu blog post seperti ini. Lalu kita coba komentar terlebih dahulu nih untuk yang tidak dipakai ya. Komponen YouTube juga sama. Oke, salah. Nah, kita save. Coba kita jalankan. Kita refresh. Nah, maka ini tampilan dari blog postnya sudah terpanggil dan kita siap untuk melakukan perubahan di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat seperti ini. Jadi, kita akan membuat suatu komponen di mana terdapat artikel ya. Jadi kan tadi blog postnya. Sekarang kita membuat suatu komponen yang menyangkut ke dalam artikel. Nah, selanjutnya, tapi kita akan sementara ya untuk menggabungkan dulu nih di dalam komponen blog post. Nah, jadi teman-teman di sini kita menambahkan nih suatu fragmen di mana di dalamnya terdapat post dan juga konten. Nah, jadi kenapa kita menggunakan fragmen? Jadi pastikan di sini kan dilakukan import. Nah, karena di sini kita menggunakan lebih dari satu parent, maka kita gunakan fragmen. Jika kita hapus nih untuk fragmennya, maka ini akan error ya, karena lebih dari satu parent. Oke, teman-teman bisa ikuti untuk scriptnya. Coba kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini, blog post, dummy title, dan dummy body. Jadi dalam script ini nantinya kita akan menampilkan satu image, di mana kita juga akan menampilkan title dan description. Nah, coba kita kunjungi misalnya website replace image. Nah, di dalam website ini kita dapat menggunakan image atau membuat image. Jadi yang kita perlukan, yang kita butuhkan yaitu ukurannya misalnya 200 lalu 150 ya, dan tentang teknologi. Oke, kita bisa copy nih, copy lalu kita generate image. Selanjutnya kita pastikan nih untuk image ini dalam sini ya, search, kita save. Jadi ketika kita jalankan, oke, ini terpanggil ya. Nih, kita salah penulisannya, harusnya src. Oke, seperti ini. Lalu coba kita lihat, nah sini sudah tampil, dan ini image yang akan kita gunakan dalam data dummy kita ya. Karena jika kita lihat nih di dalam JSON ini tidak terdapat image ya, URL image, hanya terdapat ID user, ID, title, dan body. Nah, jadi kita akan gunakan untuk image-nya yaitu static menggunakan dari page image. Oke, coba kita tambahkan dulu class name-nya yaitu misalnya session title. Lalu kita save. Nah, kita akan melakukan atau membuat suatu styling. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat stylingnya. Teman-teman bisa ikuti, ada section title, post, image thumb, lalu ini ya, konten title, dan juga konten paid description. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman, di sini hasilnya seperti ini, di mana ini blog post dan terdapat suatu artikel. Nah, nantinya kita akan menampilkan beberapa dari dummy ini, di mana untuk datanya nanti kita akan menggunakan dari API JSON placeholder.
Kita refresh, coba, maka image-nya akan berubah ya, karena ini kita gunakan paste image, yaitu random image. Nah, selanjutnya kita akan ubah nih untuk pose-nya sendiri ya, dimana kita akan membuat suatu komponen baru, yaitu kita tidak perlu menggunakan stateful karena ini hanya memberikan data. Jadi kita akan membuat suatu komponen stateless karena ini hanya melakukan return data ya. Di bagian folder komponen kita membuat folder baru, yaitu pose, dimana ini berasal dari pose csx. Nah, seperti ini. Lalu untuk membuat suatu stateless ya, react. Nah, seperti biasa kita import react. Kita buat const dimana kita beri nama post. Kita buat suatu row function, yaitu misalnya proofs, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya seperti biasa kita lakukan return. Nah, kita pastikan kan ini tidak terjadi error ya, karena ini memang hanya satu parents nih, jadi tidak dua, karena dibungkus dalam satu div. Nah, selanjutnya untuk supaya bisa digunakan seperti biasa kita akan export default dari post. Oke, kita save. Nah, sebetulnya kita membutuhkan suatu image ya yang secara dinamis, tapi di dalam JSON-nya itu hanya terdapat title dan juga description, jadi kita akan coba buatkan untuk dummy-nya menggunakan proofs, dimana kita kita akan tambahkan nih untuk komponen, dimana di dalamnya kita akan membuat suatu props, yaitu title dan juga description. Lalu kita akan ke bagian post, dimana di sini kita akan ubah ya untuk dummy title ini. Kita akan panggil dari props title. Selanjutnya kita panggil juga props description. Oke, coba kita lihat. Nah, title dan description, dimana kita masih mereturn ya dari title dan description. Pada video sebelumnya kita sudah belajar live circle komponen, dimana di dalam live circle komponen itu terdapat komponen did-mount, dimana ketika dijalankan dari komponen ini, maka dia akan mereturn suatu API. Langkah pertama tentunya kita membutuhkan suatu state. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita buat post dimana mempunyai nilai berupa array kosong, dan selanjutnya untuk pemanggilan API kita simpan dalam komponen did-mount. Nah, sebetulnya teman-teman di dalam pemanggilan API ini di dalam React ya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan fetch, yang kedua menggunakan Axios. Coba kita lihat dulu apa itu Axios. Nah, jadi Axios itu adalah suatu library ya, untuk pemanggilan suatu API. Nah, untuk cara penggunaannya tentunya jika kita menggunakan npm, kita lakukan install Axios, yarn, dan bower seperti ini. Lalu untuk penerapannya ini cukup mudah ya. Jadi kita hanya menggunakan atau memanggil Axios get, misalkan user ID, kemudian function respond, lalu console log atau hasilnya seperti apa. Ini cukup mudah juga. Dan untuk penggunaan page, kita bisa lihat nih di sini di dalam JSON page holder ini sudah diberikan untuk contohnya ya. Kita bisa copy dan kita akan gunakan dua cara, baik itu fetch dan juga Axios untuk melihat perbedaannya ya. Tapi dua-duanya akan berfungsi dengan baik. Nah, kita coba copy nih untuk try it.
Selanjutnya kita pastikan di dalam komponen did mount. Nah, kita coba rapikan. Setelah itu kita save terlebih dahulu, lalu karena kita menggunakan post, kita bisa copy nih untuk URL-nya. Lalu kita pastikan di sini. Nah, seperti ini. Kita save. Selanjutnya kita coba jalankan untuk melakukan pengecekan apakah JSON placeholder ini ya untuk JSON post ini terpanggil atau tidak. Coba kita bisa refresh dulu mungkin. Nah, seperti ini. Kita inspect. Bentar, kita lakukan inspect. Lalu di bagian konsol, nah di sini terdapat nih array ya. Array yaitu 100, berisikan 100. Coba kita buka. Nah, maka untuk data dari JSON ini sudah berhasil dipanggil ya, dimana kita memiliki 100 objek, yaitu tadi post ya. Jika kita lihat ini datanya tadi kan ada 100 ya. Nah, ID 100. Oke, di sini juga sama. Rank 100. Oke, jadi ini datanya sudah berhasil kita panggil. Selanjutnya kita akan mengganti ya state post kita nih menjadi data yang kita hasilkan di dalam API tadi ya. Nah, caranya kita akan ubah ini di bagian sini kita bisa hapus. Nah, kita tulis this set state kita membutuhkan, nah seperti ini. Selanjutnya post dan berisikan JSON. Nah, selanjutnya post tersebut akan digunakan untuk mapping dari data yang akan kita tampilkan ya. Caranya kita bisa ke bagian fragment, lalu kita buat seperti ini, this, di mana kita memanggil dari state post. Dan selanjutnya ini berisikan suatu parameter post. Lalu kita membuat suatu array function ya, teman-teman. Kurung kelawak. Nah, karena kita menggunakan mapping, jadi kita tambahkan sini map. Nah, selanjutnya di dalam di state post map ini kita akan menambahkan return dari post title dan description. Kita bisa Ctrl X lalu kita pastekan. Nah, kenapa kita menggunakan maps? Karena maps ini digunakan atau berfungsi sebagai perulangan, di mana jika kita terdapat beberapa post kan tadi terdapat 100 ya, kita gunakan array kosong. Nah, maka maps ini akan melakukan looping sebanyak di dalam array tersebut. Nah, seperti itu untuk penjelasan singkatnya mengenai maps. Nah, selanjutnya maps tersebut mereturn dari data postnya, di mana jika kita lihat JSON, nah di sini terdapat user ID, ID, title, dan body. Nah, selanjutnya untuk membuatnya dinamis, kita bisa gunakan, kita bisa ganti nih menjadi post, kita panggil post. Lalu coba kita lihat di sini terdapat title ya. Nah, user ID coba kita lihat. Nah, objeknya nih terdapat title dan juga body. Coba kita isikan title, dan untuk description sendiri kita juga akan ubah menjadi post body. Nah, seperti ini. Kita save. Jika kita lihat hasilnya, nah ini sudah terpanggil ya antara title dan deskripsi, di mana ini mempunyai title dan deskripsi yang berbeda ya. Jika kita lihat nih untuk array pertama nih, tulisannya seperti ini. Nah, kan sama ya. Tuh yang kedua nih dengan array 1. Nah, sama. Nah, ini akan mereturn sebanyak dari data yang kita tersedia ya, yang dapatkan. Yaitu ada 100 data. Sesuai dari sini ya.
Nah, tetapi di sini kita menemukan satu permasalahan ya, di mana di sini terdapat warning. Warning tersebut ini kita harus mempunyai suatu key yang unik. Nah, untuk cara mengatasinya kita bisa kembali ke sini, lalu kita tambahkan key sama dengan, lalu kita panggil post. Nah, untuk yang unik sendiri tentunya ID ya, ID merupakan suatu data yang unik dan tidak ada duplikatnya. Kan untuk user ID pasti ada 10-10, nah bisa. Untuk ID pastinya tidak akan yang sama. Jadi kita tambahkan ID, lalu kita save, dan kita refresh. Nah, jika kita lihat nih, dalam konsol, ini sudah tidak terdapat lagi ya untuk error yang tadi. Nah, inilah cara melooping data menggunakan JSX, di mana untuk JSX sendiri ini sudah tersedia ya di dalam JSON fetch ini sudah tersedia di dalam JSX seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan dari penggunaan Axios ya. Sebetulnya pada video sebelumnya mengenai TypeScript, Laravel itu sudah dibahas, tapi kita akan bahas di dalam video ini. Nah, yang langkah pertama, karena kita menggunakan npm, kita bisa gunakan npm install Axios. Nah, gimana kita bisa kontrol C terlebih dahulu, lalu Y untuk menghentikan dari program atau building ya. Selanjutnya kita bisa install npm install Axios. Kita enter. Kita tunggu sampai proses instalasi Axios-nya selesai. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal ya. Selanjutnya kita akan lakukan import nih di atas. Caranya import Axios. Nah, from Axios. Selanjutnya langkah pertama kita bisa lakukan atau buat komentar terlebih dahulu saja ya. Nah, di dalamnya kita akan panggil Axios, yaitu kita gunakan metode get karena kita akan return atau menampilkan suatu data ya. Kita copy saja ini URL yang sebelumnya kita gunakan. Nah, selanjutnya then, dimana then ini berasikan kita buat res, lalu kita akan buat suatu raw function seperti biasa. Nah, di dalam then ini kita akan tampilkan konsol dari log res tersebut. Nah, coba kita save, lalu kita lihat hasilnya ya. Kita bisa refresh terlebih dahulu saja. Oke, di dalam konsol apakah tampil? Oke, tidak tampil. Kita belum tampil karena kita belum melakukan running ya teman-teman. Mohon maaf, kita npm start. Kita tunggu nih untuk proses dari buildingnya kembali. Oke, ini sudah berhasil di running. Kita ke bagian sini lalu kita lakukan inspect. Di dalam tab konsol, di mana di sini terdapat objek nih teman-teman dari blog post JSX. Kita nah, jadi perbedaannya untuk struktur dari Axios ini lebih lengkap ya. Jika kita lihat terdapat config, tuh sudah lengkap datanya. Selanjutnya data, tentunya header. Nah, ini header yang digunakan yaitu application JSON. Request, nah ini lengkap ya untuk datanya, informasinya. Selanjutnya di sini terdapat data nih, dimana ini juga mereturn data yang sama ya, yaitu 100 data nih, laying 100, sama dengan halnya fetch. Cuman ini terdapat keterangan lainnya, yaitu config, header, dan suatu request. Nah, untuk datanya seperti ini. Ini yang tadi bisa kita X, lalu kita pindahkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk langsung ya, kan tadi kita patch itu bisa langsung dipanggil nih untuk datanya. Nah, karena ini terdapat di dalam data, maka harusnya kita menambahkan yaitu di dalam res ini yaitu
Nah, data kita save. Nah, selanjutnya ini untuk race kita ubah saja yang menjadi result. Lalu kita save. Selanjutnya kita lihat nih hasilnya. Nah, maka di sini return data ya, data saja. Oh, jika kita lihat seperti ini datanya. Jadi langsung tampak, kan tadi kan ada config data header. Nah, kita langsung masuk ke dalam data, maka dimunculkan data saja. Selanjutnya kita akan tampilkan kembali seperti page sebelumnya ya. Caranya kita membutuhkan yang sama, yaitu di set state post. Kita bisa pastikan di sini. Kita uncomment, oke. Hapus. Selanjutnya ini juga. Nah, kita save. Lalu untuk JSON ini kita ganti menjadi result data. Nah, seperti ini kita save. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah tampil ya datanya. Dan untuk result ini kita bisa uncomment. Di comment ya. Nah, kita save. Lalu kita refresh. Nah, di sini sudah tidak tampil dan datanya sudah tampil ya, teman-teman. Nah, seperti tadi ini cara penggunaan dari Axios. Jadi untuk penggunaan dari Axios dan juga Page ini sama-sama mudah ya. Nah, dua-duanya tentunya memiliki kelebihannya masing-masing, di mana untuk Axios sendiri, tadi kan ya ketika dalam konsol itu kita melihat nih terdapat suatu header, di mana header tersebut menampilkan dari token yang digunakan. Nah, nantinya ketika menggunakan Axios ini, maka akan memudahkan kita dalam penggunaan atau pemanggilan dari suatu token. Nah, jadi pada video kali ini kita berfokus dalam return data atau get data ya. Dimana sebetulnya untuk data sendiri kita bisa gunakan pause, dimana pause sendiri ini untuk menambahkan data, put, mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Dan video selanjutnya kita akan bahas mengenai pause ini ya. Oke, nah dalam Axios sendiri nantinya implementasinya ketika kita menggunakan Axios get, maka metode get ini untuk mendapatkan data. Lalu selanjutnya ketika kita menggunakan post, jika lihat maka kita cukup merubah saja post, dan untuk put sendiri kita cukup mengubah menjadi put dan delete untuk metodenya. Oke teman-teman, mungkin sekian di dalam video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman menyukainya, bisa like, komen, dan share ya video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.